yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kutwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan pada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang istihadah. Dalam kitab fikih manhaji ini kita sudah selesai, ya, sudah selesai semua kita baca. Nah, kita masuk di Al-Mu'tamad. Kemarin kita sampai di sini ya, yang nomor 3 ini, ya. Nah, jadi ini hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan istihadah ya, ahkamul istihadoti ya. Dan kita jelaskan poin nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, dan nomor 3 sudah kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 4. Ya, kita tidak mengulang supaya dapat pembahasan yang baru ya. Dan kita upayakan nih selesai sehingga pertemuan yang berikutnya kita bisa masuk ke perinciannya ya di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dan juga kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu yang mana ini lebih rinci lagi ya, yang berkaitan dengan jenis-jenis mustahadah yang ada 7 itu ya. Baik, sekarang yang nomor 3 atau nomor 4 ya. Saya agak lupa pekan lalu tuh. Ada yang ingat nggak nomor 3 atau nomor 4 kemarin kita selesai bacanya? Kemarin nomor 3, Ustadz. Nomor 3 ya, berarti sekarang nomor 4. Nomor 3. Sekarang nomor 4 ya. Iya. Baik, sekarang nomor 4 dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i juz 1 halaman 123 poin yang keempat ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan isti'adah. Sini dikatakan yajibul mubadaratu ila ada isolati ba'dal wudu'i taqlilan lil hadasi wala yadurrut ta'khiru limaslahatis sholati. Limaslahatis sholati. Nah, di sini dikatakan wajib bersegera untuk segera menunaikan sholat. Jadi tadi kan sudah pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa seorang yang mustahadah atau orang yang kena istihadah ini dia harus bersegera untuk berwudu ya, bersegera untuk berwudu ya, wa yajibu an yakuna wudu'u ba'da dukhuli waqti sholati. Dia wajib berwudu itu setelah masuk waktu sholat. Dan dia bersegera berwudu, dan setelah dia berwudu dia wajib bersegera bercepat-cepat untuk menunaikan sholat. Jadi dia tidak boleh misalnya buka WA misalnya ya, atau baca pesan, ngirim chatting, atau nelpon, atau mencicipi makanan, masakan. Nah itu contohnya ya, nggak boleh ya. Nah, ketika dia sudah wudhu, dalam keadaan sudah berwudhu, dia harus segera menunaikan sholat. Ya, di sini dikatakan yajibul mubadaratu ila ada isolati ba'dal wudu'i. Ya, dia wajib segera menunaikan sholat setelah berwudu. Lah kenapa? Taklilan lil hadasi. Karena untuk hadas itu sedikit ya, keluar hadasnya itu sedikit. Karena sudah kita pernah sampaikan bahwa yang namanya istihadah ini adalah daimul hadas. Dia hadas terus. Dia hadas terus, dan hadasnya itu memang terus-terusan gitu ya, terus-terusan. Dan ketika dia berwudu, sebetulnya dia wudunya itu bukan untuk mengangkat hadas ya, tapi dia wudu untuk membolehkan sholat, listibahati sholah. Wudunya untuk membolehkan dia itu untuk menunaikan sholat, bukan untuk mengangkat hadas. Ya. Nah, jadi dia harus cepat-cepat melakukan sholat untuk menyedikitkan hadas. Taklilan lil hadas, biar hadasnya itu tidak terlalu banyak keluar darahnya itu.
Wala yaduru ta'khiru limaslahati sholati kasatri auratin. Dan nggak masalah untuk mengakhirkan sholat, ya. Misalnya dia sudah berwudu. Tadi saya sampaikan di awal, ketika dia itu sudah wudu, maka orang yang istihadoh ini harus segera menunaikan sholat. Ya. Dia nggak boleh misalnya baca WA atau lihat Instagram, ya, baca pesan, lihat YouTube, ya, itu nggak boleh. Tapi dia boleh menunda sholatnya itu untuk kemaslahatan sholat. Contohnya apa di sini? Kasatri auratin. Misalnya menutup aurat. Ya. Misalnya dia mencari jilbabnya, mencari kerudungnya, mencari mukenanya. Ya itu kan untuk menutup aurat. Dalam rangka menutup aurat. Nah itu nggak masalah untuk ditunda. Kemudian apalagi? Wasima'i adanin. Dan boleh menunda sholat untuk mendengar azan, ya, di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga orang yang istihadah ini. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan ucapan apa itu, la haula wala quwata illa billah, kalau saya tidak keliru ya, nanti bisa dirujuk kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi itu boleh untuk menunda sholat. Wa iqomatin, dan juga iqomat. Nah, ya, jadi misalnya sudah azan, kan ada waktu sebentar tuh ya, bisa untuk sholat sunnah rawatib, bisa untuk berdoa ya, apalagi dalam sebuah hadis dikatakan la yuraddud du'a bainal adani wal iqomah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqomah. Maka ketika antara azan dan iqomah itu dia berdoa, maka ya tidak masalah gitu ya. Jadi dia tidak langsung sholat, nggak masalah. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga apalagi contohnya untuk kemaslahatan sholat ini, wantizori jama'atin, menunggu jamaah sholat. Nah, misalnya si putri ini ya, yang wanita ini, dia misalnya udah berwudu nih, tapi dia istihadah ya. Nah, kemudian dia menunggu temannya 2 orang, 3 orang di tempat wudu misalnya, untuk menyelesaikan wudunya dan ingin menunaikan sholat secara berjamaah misalnya ya. Misalnya dia terlambat kuliah misalnya ya, bukan terlambat kuliah, dia terlambat mengikuti jamaah sholat di masjid karena kuliah misalnya. Nah mereka bertiga, ya udahlah kita sholat jamaah di masjid yuk, ayo. Nah satunya ini istihadoh nih. Nah, dia ingat dalam pelajaran fikih mazhab Imam Syafi'i bahwa seorang yang istihadoh itu harus segera melakukan sholat. Lah tapi karena dia mau berjamaah, nunggu 2 orang temannya berwudu dan masang mukena, masang untuk aurat dan seterusnya, maka dia menunggunya. Nah ini masalah, ini tidak masalah ya, ini tidak mengapa ya, dalam rangka menunggu jamaah ya, wantizori jamaatin. Kemudian juga contoh untuk kemaslahatan sholat yang tidak masalah menunda sholat pada wanita yang istihadah, wajtihadin fi kiblatin ya, apa ini, bersungguh-sungguh ya, atau berupaya keras untuk mencari arah kiblat. Ya. Bungkus sih sudah lah, taruh di plastik. Cariin plastik. Ya baik. Nah, kembali ke sini tadi apa? Wajtihadin fi kiblatin, dia berupaya untuk mencari arah kiblat ya. Misalnya dia di tengah laut misalnya, katakanlah seperti itu misalnya ya, di tengah laut, pelaut misalnya, atau dia safar menggunakan kapal laut. Nah, dia nih mana arah kiblat nih? Mana? Nggak masalah. Tapi kalau sekarang kan sudah nyaman ya, misalnya ada hotel atau ada kapal tuh mungkin ada petunjuknya arah kiblat ya. Tapi nggak mesti juga kan, karena berlayarnya bisa jadi menyimpang lah atau apa, itu harus dicari arah kiblatnya ya. Jadi nggak masalah menunda sholatnya. Kemudian juga wadhahabin ilal masjidi ya. Demikian juga dalam rangka pergi ke masjid. Pergi ke masjid ya, misalnya dengan berjalan kaki atau dengan naik motor, naik sepeda. Nah, itu kan pasti ada waktu ya, ada waktu dia tidak langsung sholat. Nah itu boleh nggak? Ya boleh, kalau untuk kemaslahatan sholat. Kemudian juga contohnya misalnya watahsili sutrotin, mencari sutroh ya. Sutroh itu semacam tabir ya, semacam penghalang begitu ya, yang ada di depan orang yang sholat.
wala yadurru khurujud dami ba'da dzalik. Gimana kalau keluar darah ketika melakukan ini, misalnya mencari mukena, mencari jilbab, mendengarkan azan, keluar di darah, maka di sini dikatakan wala yadurru, tidak masalah, tidak membahayakan, alias boleh. Nah, ya. Tapi ingat ya, ini hanya untuk kemaslahatan sholat, limaslahati sholati. Ya, adapun yang saya katakan di awal tadi, nah itu tidak boleh ya, nggak boleh. Misalnya baca WA, misalnya baca chatting, nggak boleh. Nah, kan tapi ada ketentuan juga di sini, ini harap diperhatikan ya. Lakin in i'tadat alin qita'a biqadri ma yas'al wudu'a was salata fanqata'a wajaba 'alaiha al mubadaratu wala yajuzu lahat ta'khiru li jama'atin wala li ghairiha. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini ada ketentuannya ini. Jadi kalau seorang wanita itu biasa ya, putusnya darah, berhentinya darah, tidak keluar darah, itu biqadri ma yas'al wudu awas sholata. Itu mencukupi untuk wudhu dan sholat. Nah, perhatikan ya. Jadi dia itu putusnya darah istihadoh ini, alias misalnya dia nggak keluar darahnya itu, ya, itu masanya itu cukup untuk dia melakukan wudhu dan sholat. Nah, luar biasa ini perinciannya detail ya bahasan fikihnya. Ternyata putus darahnya fanqata'a. Nah, ya, maka wajib 'alaiha al-mubadaratu. Maka wajib dia untuk segera menunaikan sholat. Wala yajuzu lahat ta'khiru. Dia tidak boleh menunda sholat, ya, mengakhirkan sholat li jama'atin, untuk menunggu jamaah, wala li ghairiha, dan juga tidak untuk selainnya. Misalnya tadi apa tadi, misalnya mencari sutroh ya, mencari tabir, pergi ke masjid, mencari arah kiblat dan menunggu jamaah dan seterusnya. Nah, ya. Jadi ingat patokannya adalah kalau seorang wanita itu yang istihadoh ya, ini pembahasan kita istihadoh ya. Kalau seorang wanita yang istihadoh itu darahnya berhenti dengan masa yang cukup untuk dia melakukan wudhu dan sholat. Nah, ini poin pentingnya ya nih di sini. Biqadri ma yas'al wudu'a was sholata, dengan rentang waktu yang cukup bagi dia untuk melakukan wudhu dan sholat, fan kotoa, maka darahnya itu berhenti atau putus, wajib 'alaihal mubadaratu, wajib baginya untuk bersegera dan tidak boleh untuk menunda sholat. Wa in akharat li ghairi maslahati sholati fayabtulu wudu'uha. Maka kalau dia mengakhirkan sholat, ya, li ghairi maslahati sholat, di mana bukan untuk kemaslahatan sholat dia mengakhirkan sholat itu. Contohnya tadi saya sampaikan ya, membuka WA, ini contoh ya, jadi kita harus kasih contoh ya biar tergambar itu ya. Nah, itu buka WA kan bukan untuk kemaslahatan sholat kan, atau misalnya nelfon teman, atau misalnya menutup toko, nah, itu kan bukan untuk kemaslahatan sholat kan. Faya betulu wudu'uha, maka wudhunya itu batal wudhunya itu ya. Watajibu i'adatuhu, wajib dia untuk mengulang wudhu. Wa i'adatul ihtiyati, dan juga wajib baginya untuk berhati-hati dalam wudhu tersebut. Nah, kenapa? Alasannya apa? Litikroril hadasi wan najasi ma'a imkanil istighna'i anhu. Nah, alasannya adalah karena banyaknya hadas yang akan muncul dan juga najis ya, darah itu kan najis ya. Ma'a imkanil istighna'i anhu ya, padahal dia itu mampu untuk apa? Mampu untuk memungkinkan untuk dia itu tidak melakukan hal-hal yang bukan kemaslahatan sholat ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik ya. Kita lanjutkan. Ini sekarang poin yang bisa diulang untuk yang saat darah itu terputus. Baik, yang ini ya.
Ini ya. Lakin in i'tadat al-inqita'a, akan tetapi kalau dia itu terbiasa putusnya darah, berhentinya darah istihadah ini, ya, baik. Kalau si wanita istihadah ini darahnya itu terbiasa putus atau berhenti putus, ini masih dalam istihadah ya. Cuman dia itu berhentinya darah itu biqadri ma yasa'ul wudu'a was sholata, di masa atau dalam rentang waktu yang mana putusnya darah itu dia bisa untuk melakukan wudhu dan sholat. Dia bisa untuk melakukan wudhu yang sempurna dan juga sholat yang sempurna. Ya kan, ketika berhentinya darah istihadah itu. Ya kan, fanqata'a, dan ternyata darahnya itu memang putus. Ya, atau berhenti. Wajaba alaiha al-mubadaratu. Maka wajib baginya untuk bersegera untuk sholat, ya. Wala yajuzu lahat ta'khiru, dan tidak boleh baginya untuk mengakhirkan, menunda, ya, li jama'atin wala li ghairiha. Tidak boleh baginya untuk menunda sholatnya itu baik untuk menunggu jamaah, sholat, ataupun yang bukan untuk menunggu jamaah sholat, ya. Tapi ini dengan catatan kalau darahnya itu berhenti atau putus dengan masa yang memungkinkan baginya, cukup baginya untuk melakukan wudhu dan juga sholat, maka dia harus segera, ya, dia harus bersegera. Kalau yang di atasnya itu dia akan keluar terus darahnya. Istihadah ini kan keluar terus darahnya, ya. Makanya dikatakan daimul hadas, senantiasa berhadas, ya. Begitu juga nanti salisal baul, ya. Orang yang keluar terus kencingnya, ya kan, nggak berhenti kencingnya. Itu dia keluar terus darah maupun air seninya, sehingga dia tidak dalam keadaan suci. Wudhunya itu bukan untuk mengangkat hadas, karena dia masih berhadas. Wudhunya itu atau toharohnya itu untuk listibahatis sholat, untuk membolehkan sholat. Nah, karena kita sudah paham bahwa istihadah ini bukan mencegah atau bukan menghalangi untuk sholat, ya. Yang menghalangi sholat itu atau yang tidak boleh sholat itu adalah haid, nifas. Nah, adapun ini istihadah ini tetap wajib sholat, ya. Nah, adapun kalau dia mengakhirkan yang bukan untuk maslahat sholat, ya misalnya tadi, ya, saya sebutkan tadi, ya, balas chatting WA misalnya, maka wudhunya itu batal karena balas chatting WA itu bukan untuk kemaslahatan sholat. Nah, ya, maka dia wajib untuk mengulang wudhu dan berhati-hati. I'adatul ihtiyat ini berhati-hati, mengulang kehati-hatian dalam berwudhu. Nah, ini ya, di sini dikatakan, ya, wa yajibul ihtiyatu bit toharoti ma'am, karena dia wajib untuk berhati-hati dalam toharohnya, dalam wudhunya, ma'am kana, ya, apa yang memungkinkan baginya, selama memungkinkan bagi dia. Pada pekan lalu sudah kita bahas, ya. Nah, litikroril hadas, karena hadasnya itu berulang banyak, ya, banyak hadasnya itu dan juga najisnya. Padahal dia mampu untuk tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan aktivitas yang bukan kemaslahatan sholat, dan dia bisa untuk segera menunaikan sholat, ya, setelah berwudu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Sekarang yang poin yang nomor 5. Yajibul wudu'u likulli fardin kal mutayammimi libaqa'il hadasi. Nah, ini, ya. Wajib untuk berwudu untuk setiap sholat fardu, ya. Udah pernah kita sampaikan pekan lalu. Kal mutayammimi, sebagaimana orang yang bertayamum. Libaqa'il hadasi, karena hadasnya itu tetap ada, ya. Itu tadi yang saya sampaikan, ya. Dia tetap ada hadasnya itu pada dirinya. Jadi dia berwudunya itu tidak mengangkat hadas, ya. Laisa biraf'il hadasi, bukan mengangkat hadas, bukan menghilangkan hadas, ya. Maka wudhunya itu hanya untuk satu sholat fardu, ya. Karena tetap adanya hadas pada dirinya. Libaqa'il hadasi. Wajawazat, ya. Wajawazat atau wajawizat al-faridatu, dan dibolehkan sholat fardu al-wahidatu lid doruroti. Nah, wajawizat al-faridatu al-wahidatu lid doruroti. Dan sholat fardu itu dibolehkan hanya untuk satu sholat fardu lid doruroti, karena ini
darurat ya, darurat. Ya kenapa darurat? Ya keluar terus darahnya. Ya, darahnya keluar terus. Sementara dia tetap wajib sholat karena dia istihadah bukan haid. Nah, terus gimana? Ya begini caranya. Nah, ya, tadi ya sama pekan kemarin ya sudah kita bahas. Nanti di kitab ini ya para peserta sekalian, nah, ini lebih rinci lagi. Ini ada 6 hal, bayangkan coba. Ya, ada 6 hal yang harus dilakukan ketika seorang wanita istihadah itu akan melakukan sholat. Ini poin 1, ya. Ini poin 2. Poin 2 ada syaratnya 1, 2. Ini poin 3 ada syaratnya 1, 2. Ya, kemudian poin yang keempat, kemudian poin yang kelima, khomisan, poin yang keenam. Sebagian sudah ada di sini, sebagian sudah ada kita bahas. Cuman ini lebih detail lagi ya. Bayangkan coba misalnya di poin yang kedua ini ada 2 syarat di sini. 1, 2, 3 syarat ya berarti ya 3. Nah, ini lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Makanya tetap bersama kita di kajian ini. Insya Allah akan banyaklah faedah yang didapatkan ya. Saya juga ketika mengisi ini juga berarti saya juga mendapatkan faedah ya. Saya buka kitab, saya mutolaah, saya belajar lagi ya. Nah, baik, kemudian waktu sholli ma'aha masya'at minan nawafili. Udah kita bahas ya. Jadi dia sholat fardunya itu cuma 1 kali ya, yang boleh ya. Akan tetapi dia boleh sholat nawafil sekehendaknya. Nah, ini ya. Contohnya pekan lalu misalnya dia sholat maghrib ya, dia udah berwudu. Wudunya nih karena untuk membolehkan sholat listibahati sholat. Ya, dia orang wanita yang mustahadoh, istihadoh. Nah, dia sholat maghrib nih. Kemudian habis sholat maghrib, dia sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Nah, ternyata habis itu dia mau sholat istikharah. Ya, karena dia dilamar oleh seorang pria tampan yang baik hati, yang ganteng, yang cakep, yang soleh, yang alim, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, dia mau sholat istikharah. Boleh nggak? Boleh. Nah, kemudian dia mau sholat lagi 2 rakaat sholat hajat. Boleh nggak? Boleh. Karena 3-tiganya adalah sholat nawafil. Minan nawafil. Sholat sunnah. Akan tetapi nanti masuk waktu isya, dia belum batal nih, belum batal wudhunya. Dia nggak kentut, nggak tidur, tidur yang bukan mutamakin, dan seterusnya. Dia nggak pingsan. Pokoknya dia tidak melakukan pembatal wudhu atau tidak ada pembatal wudhu pada dirinya. Akan tetapi masuk waktu isya. Boleh nggak dia sholat isya dengan wudhu sholat maghrib tadi? Jawabannya tidak boleh. Karena ya di sini dikatakan ia jibul wudhu likul lifardin kal mutayammimi. Nah, ya dia wajib wudhunya itu untuk setiap sholat fardu. Sebagaimana orang yang tayamum. Tayamum itu nanti akan kita bahas ya. Belum masuk kita tayamum. Kita masih bab toharoh ya. Itu cuma untuk 1 sholat fardu. Ya, 1 sholat fardu. Nah, ini juga begitu ya. Tapi untuk sholat sunnah dia boleh sekehendaknya. Nah, ya, dia boleh sekehendaknya ya. Kemudian di sini dikatakan juga wayajibu tajdidul isobati wa ma yata'allaku biha 'inda tajdidil wudu'i, dan dia wajib juga untuk memperbaharui pembalutnya ya, memperbaharui pembalut karena pembalutnya kan kena darah tadi kan, kena darah dari kemaluannya itu ya, ya nggak boleh ya, harus diganti ya, harus diganti pembalutnya dan apa-apa yang berkaitan dengan memperbaharui wudu ya. Ingat lagi poin yang nomor 2. Nomor 2 apa? Yajibu guslud dami, wajib mencuci darah, mencuci kemaluan ya. Kemudian juga wajib untuk hashwil makan bil kutni, wajib untuk mengisi atau memenuhi kemaluannya itu dengan kapas. Wasyaddi alaihi bil isobati, mengikatnya, membalutnya dengan pembalut, kecuali kalau dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh untuk mengisi dengan kapas ya. Ini pengecualian hanya untuk orang yang berpuasa. Watak tafi bil isobati, dan dia mencukupkan dengan pembalut saja. Ya. Kemudian waya betul wudu'uha bima ya betul bihil wudu'u adatan illa khurujat dami. Wudu'nya orang yang istihadah itu batal ya kan dengan apa-apa yang membatalkan wudu ya. Bimaya betul bihil wudu'u, dengan apa-apa yang wudu itu batal ya. Ya tadi udah saya sampaikan, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, tidur dalam keadaan yang tidak mutamakin ya, an-naum apa itu bahasa Arabnya,
pembatal wudu nih halaman berapa dalam kitab ini ya? Saya lihat dulu kitab fisiknya ya. Tidur dalam keadaan yang tidak mutamakin. An-naumu idza nama syakhsu ghairu mutamakkinin, ya, halaman 87. Di sini 124 ya, kita ingat nanti ya. 87. Nah, ini enaknya kitab, kalau kitab fisik punya tuh nyaman dibolak-balik gitu ya. Ditandain nyaman. Mana tadi? 86 ya, 86. Idza nama syakhsu ghairu mutamakkinin. Jika dia itu tidurnya itu tidak dalam keadaan mutamakin, yakunu hunaka tajafin baina maq'adatihi wal ard, di mana ada pergeseran antara apa itu namanya ya, pantatnya itu ya, mohon maaf ya, dengan tanah, ya, bi ankana muttaji'an au mukabba'an, dia itu tidurnya itu berbaring ya, atau tertelungkup. Itu berarti dia tidur dalam keadaan ghairu mutamakin. Ya. Adapun kalau tidur mutamakin, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Nah ini ya, di murojaah lagi nanti silahkan ya. Nanti, beda antara tidur mutamakin dengan tidur ghairu mutamakin. Nah ini silahkan nanti di review kembali dari rekamannya atau di catatannya ya. Nah semuanya itu membatalkan wudu orang mustahadoh kecuali khurujat dam, kecuali keluarnya darah. Ya. Karena emang dia ya begitu, ya istihadoh kan, daimul hadas, dia keluar terus darahnya. Baik, sekarang poin yang nomor 6 ya. Ini bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami ya. Memang agak ini ya, agak butuh fokus sedikit ya bahasan istihadoh ini. Nanti ada ya di bahasan bentuk istihadoh itu, dia perempuan keluar darah 30 hari berturut-turut. Tapi ternyata yang haidnya itu cuma sehari. Yang 29 harinya itu mustahadoh. Masya Allah, kok bisa begitu? Iya, begitu. Nanti akan kita bahas. Banyak orang terkejut-kejut ketika mendengarin, 30 hari keluar darah. Sementara yang 1 hari cuma haid. Iya, bisa. 29 harinya istihadoh. Iya. Lah, bayangkan coba kalau dia nggak ngerti, berarti 30 hari itu dia nggak sholat. Itu kan, Masya Allah, kan begitu kan. Dan 29 hari itu dia nggak puasa. Padahal 29 hari itu dia istihadoh. Ya. Nah, itu nanti pembahasannya ya, biar semakin penasaran gitu ya dengan pembahasan darah istihadoh. Baik, yang poin yang ke-6, kita pelan-pelan saja nggak apa-apa ya. Kemudian yang sini ya, poin yang 6 ya. Baik, idza in qata'at damu, atau kalau disambung bacanya idzan qata'at damu wa'dal wudu'i walam ta'tad in qita'ahu wa 'audahu. Awi'tadat zalika li zamanin yakfi lil wudu'il kamili was sholatil kamilati. Nah, 124 ya. Baik ya, soalnya saya buka dulu kitab fisiknya ya, catatan-catatannya ada di sini, Pak. Baik, kalau darahnya itu berhenti setelah wudu, nah, perhatikan ya, ini perhatikan ya. Kalau seseorang itu ya yang mustahadoh itu darahnya itu berhenti setelah berwudu. Walam ta'tad in qita'ahu wa 'audahu. Dan perempuan itu tidak biasa putus nyambung darahnya, ya. Bisa dipahami ya. Jadi seorang wanita yang istihadoh itu darahnya berhenti setelah wudu dan dia tidak terbiasa atau siklusnya itu nggak biasa untuk putusnya darah kemudian kembali lagi darahnya. Nah, ya. Awi'tadat zalika, atau dia emang biasa seperti itu. Biasa seperti itu biasa gimana? Ya biasa putus darah kemudian kembali lagi darahnya. Nah, ya. Awi'tadat zalika li zamanin, atau dia itu memang putus kemudian muncul lagi darah, akan tetapi li zamanin yakfi lil wudu'il kamili was sholatil kamilati, yang mana cukup baginya untuk berwudu secara sempurna dan sholat secara sempurna.
Maka bagaimana? Wajib 'alaiha at-taharatu min jadidin bi izalati damis sabiqi wal wudu'i tsumma shalah. Nah, kalau terjadi yang seperti ini, seperti apa? Ya ini, darahnya itu berhenti setelah dia berwudu. Tadi udah kita katakan bahwa mustahadoh ini daimul hadas, keluar terus darahnya. Kok yang delalah tiba-tiba darahnya itu berhenti atau putus setelah dia berwudu. Dia wudu, dia cek, loh kok nggak keluar darah. Ya, cara mengecek keluar darah apa tidak udah kita jelaskan juga ya. Bukan dikira-kira atau bukan dirasa-rasa, bukan ya. Nah, itu ya. Walam ta'dad inqita'ahu wa audahu, dan dia tuh tidak biasa darahnya itu putus dan nyambung. Ya. Gitu ya. Atau i'tadat zalika, dia itu biasa putus nyambung darahnya itu lizamanin, ya, pada rentang waktu yakfi lil wudu'il kamili wassolatil kamilati, yang mana waktunya itu cukup untuk dia melakukan wudu yang sempurna dan juga sholat yang sempurna. Wajib 'alaihat toharotu min jadidin bi izalatid damis sabik, wajib baginya untuk toharoh atau bersuci dari yang baru, bi izalatid dam, ya, dengan cara menghilangkan darah yang ada pada dirinya, yang ada pada sebelumnya, wal wudu, dan juga berwudu, kemudian sholat. Ya. Nah, kemudian amma idan qata'at damu, adapun jika darahnya itu berhenti ba'da sholati, setelah dia melakukan sholat. Nah, kalau tadi setelah berwudu, berarti dia belum sholat ya, dia belum sholat. Dia cek ternyata, kok berhenti darahnya. Berhenti ternyata darahnya, maka dia wajib untuk apa? Wajib toharoh yang baru, menghilangkan darah yang sebelumnya, wudu dan juga sholat. Ya, dia darahnya putus setelah wudu dan dia tidak biasa darahnya itu putus dan kembali lagi. Atau dia biasa seperti itu, akan tetapi dalam rentang waktu yang cukup untuk sholat yang sempurna dan juga wudu yang sempurna. Ya. Nah, sekarang kita membahas kalau darahnya itu putus setelah sholat. Amma idan qata'ad damu ba'da sholati. Adapun jika darahnya itu berhenti setelah sholat, faqad madat sholatuha sahihatan. Maka sungguhnya sholatnya itu sudah selesai, sudah ya sah lah ya. Madat sholatuha sahihatan. Ya. Dia sudah melakukan sholat dan sholatnya itu sah hukumnya. Ya. Wa batalat toharotuha. Nah, yang batal itu adalah toharohnya. Toharohnya itu yang batal. Fala tastabihu biha ba'da dzalika nafilatun. Ya, maka tidak boleh baginya untuk melakukan nafilah atau watastabiha biha fala tastabihu biha ba'da dzalika nafilatan. Nah, ya, istabaha yastabihu. Berarti fala tastabihu biha ba'da dzalika nafilatan. Kan tetapi dia tidak boleh untuk melakukan nafilah. Nah, gimana nih? Tadi kan disebutkan tuh bahwa wudhunya itu untuk satu sholat fardu saja, sementara sholat nawafil atau sholat sunnah boleh sekehendaknya. Akan tetapi di sini kalau darahnya itu berhenti setelah sholat, dia cek darahnya di kemaluan, ternyata kok enggak keluar. Nah, sementara dia sudah sholat fardu. Nah, sholatnya gimana? Sholatnya sah. Akan tetapi yang batal adalah wudhunya. Maka dia tidak boleh melakukan sholat nafilah. Dia tidak boleh melakukan sholat sunnah. Kemudian wa in hasola al-inqita'u asna as-sholati fatabtulu sholatuha wa taharatuha khilafan lil mutayammimi. Maka kalau berhentinya darah itu di tengah-tengah sholat berhenti darahnya, maka sholat dan toharohnya batal. Ya, karena apa? Lo udah berhenti kok, ya, darahnya berhenti kok. Ya, kalau di tengah-tengah sholat, maka sholat dan toharohnya ini batal. Wah, ribet banget ya. Ya, memang ya. Ini adalah hukum-hukum fikih yang memang seperti ini. Ya, memang seperti ini, ya kan? Inilah detailnya fikih itu ya. Jadi fikih Islam itu sangat detail ya, membahas tentang
suatu perkara, ya, sangat detail sekali. Ya. Li'anna 'alaiha toharotu hadatsin, karena perempuan itu toharohnya toharoh hadas dan juga toharotu najasin dan juga toharoh najis. Walam ta'ti 'alaiha toharotun najasi bisyai'in, dan dia tidak melakukan toharoh atas najis. Nah, ya. Tadi misalnya darahnya itu keluar, kan darah keluar kan harus dihilangkan, harus dicuci. Sementara dia tidak melakukannya. Ya kan? Maka qadarat 'alaiha, padahal dia mampu untuk melakukan toharoh yang najis. Falazimaha al-ityanu biha, maka wajib baginya untuk melakukan toharoh hadas dan juga toharoh najis. Ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan itu ya para peserta sekalian. Wa qad yakhtalitu al-haidu wal istihadatu fi ahwali nadiratin, ya. Bercampur darah haid dan istihadah itu pada beberapa kondisi ya yang jarang. Falaha ahkamuha al-mufassalata falaha ahkamuha al-mufassilatu, ya. Waddaqiqatu fil kutubil muwassaqati. Maka bagi orang yang bercampur darahnya dengan haid dan istihadah ini, falaha ahkamuha, baginya hukum-hukum al-mufassalatu, ya, hukum-hukum yang terperinci, detail, waddaqiqatu, ya, yang detail, yang rinci, fil kutubil muwassaqati, di kitab-kitab yang muasa, kitab-kitab yang luas, kitab-kitab yang sering saya sampaikan dalam bentuk mutawalat, kitab-kitab yang mutawalat itu yang tebal-tebal, yang berjilid-jilid itu, ya, yang tebal-tebal dan berjilid-jilid. Nah, itu pembahasannya tuh ada di sana. Wa yajibu 'alaiha al-ihtiyatu lid-darurati. Wajib baginya untuk berhati-hati karena dia dalam keadaan darurat, ya. Keadaannya itu darurat. Fatu'ta baru mustahadatan fi ahkamin wa haidon fi ahkamin. Maka dia dianggap sebagai seorang yang mustahadah dalam hukum-hukum dan juga dalam haid dalam hukum-hukum yang lain. Nah, jadi dia harus detail, ya, harus dia perhatikan betul-betul. Bisa jadi dia masuk dalam orang yang mustahadah dan bisa juga dia masuk dalam pembahasan orang yang haid. Ya, Masya Allah. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Rujukannya nih Al-Minhaj wa Muqnil Muhtaj, ya. Al-Muhallab, Al-Majmu', Al-Hawi, Al-Anwar. Baik, bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini? Nanti akan coba kita perluas lagi ya di sini ya, di al-ibanatu wal ifadatu. Harapannya di sini kan ada contoh-contohnya ya. Keluar darah 3 hari kemudian berhenti apa? Itu gimana itu? Nanti harapannya di sini akan kita pertajam lagi. Kita pertajam lagi ya. Bisa dipahami ya? Apakah suara saya terdengar? Ini tanda tanya nih, kenapa nih? Bingung. Ya, meskipun mungkin ada teman-teman yang bingung ya, atau ada teman-teman yang belum paham, ya nggak apa-apa ya, kita mencari berkahnya lah ya, kita mencari berkah pengajian kitab, ya kan. Saya juga ikut ya dalam beberapa kajian Masyaikh itu. Di antaranya saya ikutin tuh kajian kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i yang diampu oleh Syekh Dr. Abdul Rais ya. Banyak juga yang saya tidak paham. Tapi kenapa kok saya tetap ikut ya, mengambil barokah. Ya, mengambil barokah kitabnya Imam Syafi'i, mengambil barokah berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, mengambil berkah ya. Jelas ya, baik. Alhamdulillah. Baik, ini pembahasan yang terakhir ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini udah nifas ya. Nifas kita belum belajar. Kita komitmen kan ya memperdalam pembahasan tentang mustahadah ini. Nah, ini pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan istihadah atau daimul hadas dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Kalau kita fikih manhaji sudah selesai ya, sudah selesai kita pembahasan istihadah. Nah, berarti kalau udah selesai ini, Mu'tamad kita selesaikan. Baik. Far'un, ini cabang pembahasan dari istihadah ya. Salisal bauli ya. Orang yang salisal baul itu orang yang beser ya.
beser, kemudian keluar terus kencingnya gitu ya. Wa huwa rajulul ladzi bihi hadal maradu fala yastamsiku al baulu. Ya, ini adalah seorang laki-laki ya, laki-laki ya, kalau mustahadah kan perempuan ya. Ini adalah seorang laki-laki yang dia punya penyakit ya, hadal maradu. Fala yastamsikul baulu, maka kencingnya itu tidak tertahan. La yamtani'u anil khuruji, tidak tertahan untuk keluar. Berarti apa? Ya keluar terus kencingnya, ya. Kemudian wayak suru minhu ya, banyak kencingnya bila hirqatin atau bila harqatin, tanpa ada rasa nyeri ya. Dia pipis terus ya, keluar terus kencingnya tapi tanpa ada rasa nyeri di kemaluannya. Wa mithluhu salisul madhi, maaf ya. Wa mithluhu salisul madhi. Demikian juga orang yang madhinya keluar terus ya. Madhi ini najis ya. Madhi ini najis. Yang tidak najis itu adalah mani ya. Sudah kita bahas di pembahasan tentang ahkamun najasat, hukum-hukum tentang najis ya. Nah, demikian juga kalau dia itu madhinya itu keluar terus. Wa hukmuhuma, hukum keduanya, baik orang yang salisal baul maupun salisal madhi, orang yang keluar terus kencingnya atau orang yang keluar terus madhinya, maka hukumnya adalah hukmul istihadati fit toharoti. Hukumnya adalah hukum istihadah ya, ketika toharoh ya, ketika melakukan aktivitas toharoh itu hukumnya sama seperti hukum orang yang atau wanita yang istihadah. Wal wudu, dan juga hukumnya sama ya, dalam wudu ini sama dengan orang yang mustahadah. Fi ghuslin najasati 'inda kulli faridatin, dia mencuci najisnya ketika setiap akan menunaikan sholat fardu. Wal wudu ikadzalik, dan demikian juga wudunya demikian juga ya, demikian wudunya. Apa tadi contohnya? Ya, cepat-cepat untuk berwudu, cepat-cepat untuk segera melakukan sholat, nggak boleh menunda sholat kecuali kalau untuk kemaslahatan sholat ya. So, masih ada ya di penjelasan yang tadi ya, masih belum terlalu lama ya. Nggak usah kita ulang ya. Nanti sebentar lagi mau isya sepertinya. Nah, jadi dia harus seperti itu. Li'annaha najasatun muttasilatun liyaqillatin. Karena najisnya itu menyambung terus ya, lengket ya, menempel terus, liyaqillatin, karena suatu penyakit. Wa kadzalika sholatu fi awalil waqti, demikian juga salat di awal waktu, wal wudu likulli fardin, wudu dalam setiap fardu. Wa mithlu dzalika, dan seperti yang hal ini ya, seperti contohnya apa? Ya salisal baul, salisal madhi, istihadah. Itu contohnya adalah manistat laqosabiluhu. Orang yang kendor alat pencernaannya, longgar alat pencernaannya itu. Lah, bagaimana kalau longgar alat pencernaannya atau apa itu namanya? Ya pencernaan ya, alat pengeluarannya itu kalau longgar tuh gimana? Fadamal khurujul bauli wal ghaiti, Masya Allah, warihi, Masya Allah ya. Maka keluar terus itu kencingnya, keluar terus itu kotoran BAB-nya, keluar terus itu kentutnya. Ah, itu gimana? Fahukmuhu hukmul istihadati aidon. Maka hukumnya sama dengan hukum istihadah. Emang ada yang seperti ini? Nah, inilah fikih itu seperti ini gitu ya. Wallahu alam, adakah orangnya seperti itu gitu ya. Jadi kendor ya alat mungkin pencernaan atau pengeluarannya itu sehingga keluar terus kencingnya, keluar terus BAB-nya, keluar terus kentutnya ya, maka hukumnya sama dengan hukum istihadah. Wakada, nah ini ya, kalau ini real nih, ini fakta ini ya. Wakada sahibun nasuri. Nah, saya agak kesulitan mencari padanan sahibun nasuri ini apa ya. Orang yang punya penyakit, nah ini punya penyakitnya, ini penyakit medis ya. Nama penyakitnya itu fistula anal ya, sahibun nasur. Antum nanti bisa ngecek di Google, ketik sahibun nasur ini, nanti ada gambarnya itu. Ada ya, gambar pencernaannya itu di gambar itu ada ya. Nah, ini bahasa medisnya wallahu alam itu fistula anal, infeksi saluran antara kulit dengan anus. Ya.
Kemudian juga wal jurhu sailu, darah yang mengalir terus. Fahuma kal mustahadoti. Ini seperti orang yang istihadah. Misalnya dia itu punya penyakit ya, saya lupa nama penyakitnya itu ya. Dia kalau terluka itu keluar terus darahnya. Darahnya itu keluar terus, nggak mau berhenti darahnya itu. Nah itu bagaimana? Ya ini hukumnya sama seperti orang yang istihadah. Ya, fi waslid dami, dalam mencuci darah, likul faridotin, dalam setiap sholat fardu. Wasyaddi ala mahallihi, mengikat tempat keluar darah itu atau tempat infeksi saluran kulit dengan anus itu. Lakinnahu la yajibu tajdidul wudu'i fi halatin nasuri wal jurhi illa idza kana nasuru fi dakhilil maq'adati bihaitsu yankudul wudu'a. Ya. Sama kayak penyakit ambien. Penyakit ambien itu apa ya? Saya malah nggak tahu faktanya itu. Allahu alam ya, Allahu alam. Penyakit ambien. Jadi intinya, chattingnya. Nah, Allahu alam ya, penyakit ambien itu seperti apa faktanya saya belum tahu. Ya, intinya orang ini ya kendor itunya, sabiluhu. Sabil itu kan jalan ya, jalan, saluran lah ya, saluran pencernaannya itu kendor sehingga keluar terus kencingnya, keluar terus ya apa itu BAB-nya gitu. Keluar terus anginnya, kentutnya. Maka hukumnya gimana? Sama dengan hukum istihadah ya. Nah, sahibun nasur juga gitu, atau orang yang kena penyakit fistula anal. Ya, yang ada saluran infeksi antara kulit dengan anusnya gitu ya. Kemudian juga orang yang keluar darah terus ya, mengalir terus darahnya kalau luka itu ya, maka dia juga sama seperti orang yang mustahadah. Dia wajib untuk mencuci darah untuk setiap sholat fardu, mengikatnya ya, mengikatnya dengan perban berarti ya, atau dengan kain ya, sehingga tidak keluar ininya, kotoran atau darahnya. Akan tetapi dia tidak wajib untuk memperbaharui wudhu. Nah, di sini dikatakan la yajibu tajdidul wudu'i, tidak wajib untuk memperbaharui wudhu pada keadaan nasur ini atau penyakit apa itu namanya fistula anal tadi ya, penyakit fistula anal. Dan demikian juga yang luka tadi, kecuali kalau fistula analnya itu di dalam perut atau di di dalam pantat di dalam pantat ya, bihaitsu yankudul wudu'a, di mana itu akan membatalkan wudhu gitu ya, membatalkan wudhu ya. Nah, kalau saya cari di kamus itu, nasur itu adalah furhatun tamtaddu fi ansijatil jismi ala syaklin anubatin doyyiqatin al-futhati, doyyiqatil futhati. Nah, berarti nasur itu berarti kan borok atau nanah yang memanjang fi ansijatil jismi, di jaringan-jaringan tubuh, ala syaklin unubatin, pada bentuk yang ada tabung pipa saluran yang doyikoh, yang sempit lubangnya. Begitu ya. Itu kalau di kamus begitu ya. Allahu alam ini faktanya seperti apa ya. Saya juga kurang tahu ya penyakitnya ini namanya. Cuman dibahas oleh Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili ya. Karena emang ya ini kan fikih ya. Fikih itu emang begitu gitu ya. Ini kalau begini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya bagaimana? Ya. Apalagi ini kan menyangkut sholat, menyangkut toharoh yang setiap saat harus kita lakukan begitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, pas ya. Hada sautul adzan ya. Ini adalah suara adzan ya. Sampai di sini apakah bisa dipahami materi pengajiannya para peserta sekalian? Ada 9 orang ya. Atau bingung atau bagaimana? Insyaallah. Insyaallah ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Yang lain mungkin ada respon?
Insya Allah paham Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, pekan depan saya libur dulu ya karena saya ada ujian akhir juga. Saya kan ikut kuliah online, kuliah Ulumi Syar'iyyati wal Arabiyah Mesir itu. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 13 saya ujian akhir semester. Jadi pekan depan tuh tanggal 10 itu kita libur dulu ya. Silakan di murojaah ya, di murojaah yang berkaitan dengan haid ada 8 materi dan juga ini istihadah berarti sudah 2 ya. Pekan ini sama pekan kemarin. Insya Allah 2 pekan lagi ya, insya Allah ta'ala. Tanggal berapa itu berarti? Sekarang tanggal 3 tambah 7, 10 kita libur. Berarti tanggal 17 Januari insya Allah kita akan masuk ke pembahasan tentang istihadah yang ini. Ya. Nah, di sini dikatakan ya, takrirat ya. Ya, 7 bentuk-bentuk mustahadah, ada 7. Yang tadi saya sampaikan, dia keluar darah 30 hari berturut-turut. Kok ya dihitung cuma 1 hari, yang haid 29 harinya istihadah. Nah, itu ada ketentuannya nanti. Ya, ada ketentuannya ya. Baik, itu dulu ya. Sekali lagi saya sampaikan tanggal 10 pekan depan kita libur dulu karena saya ada ujian akhir semester ya. Meskipun cuma online ya, tapi kan tetap harus ya serius ya, meskipun cuma online ya. Kemudian insya Allah tanggal 17 kita lanjutkan kembali. Nasallallahu salamah wal afiyah. Allahul musta'an. Allahu semoga mumtaz ujiannya. Amin, amin, amin ya. Syukran jazakallah khair atas doa antum. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Amin, amin. Syukran atas doa antum. Semoga kita semua sehat. Barakallahu lana jami'an. Amin.